Ya, aku rekam dulu. Oke, ini soal nomor 21 ya, atau soal nomor 4 di sini. Oke, jadi sisa 3 nomor lagi ya. Oke, kita mulai aja. Di sini ya diberikan persamaan ya, di situ x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 6 ya. Dan di situ ada w pangkat 3 ya plus z pangkat 3 sama dengan 5xy plus 12. Ya, kalau kalian pahami di sini bahwa yang kelas kiri kan ada x, ada y, ada z. Artinya f sebagai, katakanlah f ya, sebagai fungsi x, y, dan z itu sama dengan 6. Ya, artinya kalau kita diferensialkan masing-masing di sini df ya x, y, z ini sama dengan 0 ya. Karena 6 di sini kan tidak ada tidak ada fungsi ya, tidak fungsi, dia konstanta, angka. Bukan x, y maupun z. Kan 6 kan angka. Ya, artinya diturunkan hasilnya sama dengan 0. Ya, intinya di sini kan ini sebagai f gitu ya. Nah, karena ini sebagai fungsi x, y, z, kita turunkan terhadap x, y, dan z masing-masing ya. df per dx dari dx tambahkan df per dy dari dy tambah df per dz dari dz ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, udah ini turunkan terhadap x ya. Yang ada x kan ini ya, x kuadrat turunkan terhadap x jadinya 2x dikalikan dx gitu ya. Oh ya, ini bukan 2 ya, ini bukan do, ini bukan 2 ya, ini do ya. Ini 2 ya, gitu. Nah, ini turunkan terhadap y ya, y kuadrat jadinya 2y ya, dy ya. Kalau turunkan terhadap z, ini z kuadrat jadinya 2z ya, terhadap dz sama dengan 0 ya. Artinya sini bisa kita sederhanakannya, 2-nya coret ya, coret, coret, coret. Hasilnya x dx tambah y dy tambah z dz sama dengan 0 ya. Kita sebut ini sebagai persamaan 1 gitu ya. Nah, ya udah, selanjutnya yang ini ya, ini katakanlah f ya, ini katakanlah f di sini sebagai fungsi w dan z. Berarti kan f sebagai fungsi w dan z. Yang ini katakanlah g ya, sebagai fungsi x dan y ya. G sebagai fungsi x dan y ya. Artinya kalau kita diferensialkan ruas sini df ya, w dan z itu sama dengan dg x dan y ya. Kalau kita perlakukan diferensialkan ini juga sama ya, diferensialkan. Yang ini berarti kan karena ada fungsi, karena cuma bergantung sama w dan z, ya udah kita turunkan terhadap w ya, dw tambah z ya, dz. Yang ruas kiri ya, do g terhadap dx ya, tambahkan do g do y dy gitu ya. Nah, yang ini yang suku pertama turunkan terhadap w, kan yang ada w-nya cuma suku pertama ya, jadi 3w kuadrat ya, dw. Lalu turunkan terhadap z, ini jadinya 3z kuadrat dz ya. Lalu turunkan terhadap x ini. Nah, di sini ada x ya, di sini berarti kan 5. Kalau ini turunkan terhadap x kan jadinya 5y doang ya, 5y dx. Nah, di sini kalau turunkan terhadap y di sini ya, 12-nya kan 0 ya, diturunkan terhadap x karena ini kan konstanta. Nah, tambah kalau turunkan terhadap y di sini sisa 5x dy gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 2. Nah, di sini ada clue lagi di sini. Bahwa di sini dilakukan pada titik 1 min 2 1 1. Jadi ya, jadi pada titik x y z w itu pada titik 1 min 2 1 1 ya. Artinya x-nya 1, y-nya minus 2, z-nya 1, w-nya 1 begitu ya. Nah, berarti persamaan 1 berubah ya. Kita masukkan itu ya. Berarti kalau x-nya 1, sini sisa dx ya. Di sini kalau y-nya kan minus 2, berarti sisa minus 2 dy ya. Di sini ditambahkan z dz ya, ditambahkan ya, z-nya kan 1 ya,
dz sama dengan 0 ya. Nah, persamaan 2 menjadi ya, persamaan 2 juga berubah ya, w-nya masukkan 1 ya, berarti 3w 3dw ya, 3dw. Lalu ini kan z kuadratnya kan juga 1 ya, berarti 3 kali 1 kuadrat kan 3 ya, dz sama dengan ya, ini kan y-nya kan minus 2, berarti 5 kali minus 2 minus 10 dx ya, tambah x-nya kan 1, berarti tambah 5 dy ya. Tersebut ini persamaan 3, ini persamaan 4 gitu ya. Nah, ini banyak pertanyaannya ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ya, yang katakanlah A gitu ya, yang pertama itu, jadi yang pertama itu ini dz dx saat y konstan ya, jadi ada ini ya, dz dx saat y konstan ya. Perhatikan kalau ada simbol ini artinya y-nya konstan ya, y-nya konstan. Artinya gimana? dy-nya sama dengan 0 ya. Ya udah, persamaannya kita bisa sederhanakan sekarang ya, persamaan 3 bisa berubah ya, kan dy-nya 0, berarti kan dx plus dz sama dengan 0 ya. Berarti di sini ya, dz sama dengan minus dx ya. Artinya di sini kan ketemu ya, dz dx pada saat y-nya konstan sama dengan minus 1 ya. Kedua ruas tak bagi dx ya, ini pindah ke bawah gitu loh ya, sama dengan minus 1 ya. Yang bawah tidak usah dikerjakan karena kita tidak sedang mencari dw ya, sesuai yang kita butuhkan saja gitu ya. Itu yang pertama ya, gitu. Nah, pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan yang kedua di sini dz dx saat w konstan ya, dz ya, dz dx saat w konstan ya. Di sini kan di mana w-nya konstan, berarti kan dw-nya 0 ya. Berarti kita bisa permainkan ya persamaan yang keempat saja ya. Ya, persamaan keempat di sini bisa berubah menjadi kalau dw-nya 0, jadi kan sisa 3 dz sama dengan minus 10 dx tambah 5 dy ya, dw-nya 0 gitu ya. Nah, ini ya, berarti kalau kita kan kita butuhnya dz dx ya, berarti kita bagi aja dengan dx ya. Berarti di sini dz dx ya, nah 3 ya, jadi sini min 10 ya, dx tambah 5 dy dx ya. Ini tak bagi 3 semuanya ya, berarti kan ini dz dx ya, sini kan minus 10 per 3, dx kan 1 ya, tambah 5 per 3 dy dx ya. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang yang ini, dy dx nya berapa ya. Tentu kita bisa gunakan persamaan yang ketiga ya. Dari persamaan ketiga kan kita punya apa ya, bahwa dx ya, dx minus 2 dy ya plus plus dz sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kan bisa bisa dimanipulasi ya. Ya. Nah, berarti di sini jadinya ya 2 dy kan sama dengan dx plus dz ya. Seperti itu. Ya. Nah, ya udah, berarti ini ya. Berarti ini kalau tak bagi dx semuanya ya, berarti jadinya dibagi 2 dx ya, berarti kan jadinya dy dx ya sama dengan ya, jadi lebih sama dengan ini ya, setengah ya tambah ini dz ya, setengah dz dx ya. Nah, sekarang kita punya ini informasi ini ya. Ini katakanlah ya, itu persamaan 4 tadi, ini persamaan 5 sebut saja begitu, ini persamaan 6 ya. Sekarang ya 6 masukkan ke 5 gitu ya. Sedangkan tadi dz dx ya saat w konstan ya, ini sama dengan minus 10 per 3 ya, ditambah ya 5 per 3
dy dx-nya sama dengan ini, setengah tambah setengah do z do x, gitu ya. Jadi ini sekarang minus 10/3 ya, 5/3 kali setengah kan 5/6 ya, 5/3 kali setengah di sini kan 5/6 do z do x ya, di sini do z do x ya. Berarti kumpulkan do z do x ya, gini berarti kan 1 min 5/6 ya, do z do x ya. Minus 10/3 tambah 5/6 berapa nih? 6, 2 kali min 2 minus 20. 6 bagi 6 1 tambah 5 di 5. Oke, berarti kan minus 15/6 ya. 1 kurangi 5/6 berapa? 6/6 berarti kan 1/6 ya. 1/6 do z do x ya, sama dengan 15/6. Coret coret. Sehingga do z do x pada saat w-nya konstan sama dengan minus 15 ya. Gitu. Mudah saja ya. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya di sini apa nih? Ya, do z do y pada saat x konstan ya. Pertanyaan yang ketiga, do z ya, do z do y pada saat x konstan. Ya, di sini kan x konstan ya. Artinya di sini dx-nya sama dengan 0. Ya, kita bisa gunakan persamaan yang mana nih? Ada z, y, x ya, paling mudah persamaan ketiga ya. Di mana persamaan ketiga tadi ya, dx min 2 dy ya. Oh sorry, dx min 2 dy plus dz sama dengan 0 ya. Ini kan dx-nya kan 0 ya. Nah, ini kan 0. Berarti sisa dz sama dengan minus 2 dy. Artinya dz kok tak bagi dy ya semuanya ya. dy ketika x-nya konstan sama dengan minus 2 ya. Kedua ruas tak bagi dy gitu loh ya. Gitu. Ya. Ya, jelas ya. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Ya. Bentar, kenapa merah nih? Ya, yang keempat. Mana yang keempat tadi? Sini ya. Do z do y pada saat w konstan ya. Do z do y pada saat w konstan ya. W-nya konstan. Artinya dw-nya sama dengan 0 ya. Paling mudah kita pakai persamaan yang mana nih? Misalkan aja ya. Ini dari persamaan 3 dulu, persamaan 4 dulu deh. Ya, dari persamaan 4 tadi. Ya, persamaan 4 tadi mana tadi? Ini ya. dw-nya 0, berarti sisa persamaan 4 sih? Bukan, persamaan 2 ya. Dari persamaan 2 tadi kan bentuknya kayak gini. Ya, persamaan 2 tadi yang ini ya. Bukan, persamaan 4, betul, maaf. Betul ya, persamaan 4 tadi kan ya. Berarti kalau persamaan 4, kalau dw-nya 0, bagaimana? Sisa 3 dz ya. Jadi sisa 3 dz sama dengan minus 10 dx tambah 5 dy ya. Tujuan kita apa? Mencari turunan do z terhadap do y. Do z dibagi do y, berarti kan bagi aja dengan dy kedua ruas ya. Jadi ini per 3 ya, biar ini 3-nya hilang. Jadi ini sekarang do z do y. Nah, sesuai yang kita cari. Sama dengan minus 10/3 ya, do x do y tambah 5/3 do y do y. Ini kan 1 ya. Sisa minus 10/3 do x do y tambah 5/3 ya. Nah, do x do y ini kita cari ya, bagaimana gitu. Nah, kita bisa cari ini dari persamaan di 3 ya. Persamaan 3 tadi bentuknya gimana tadi ya? Persamaan 3 tadi mana tadi? Ini ya, dx min 2 dy plus dz sama dengan 0 ya. Dx min 2 dy plus dz sama dengan 0 ya. Berarti kan dx kan sama dengan dz plus 2 dy, pindah ke ruas kanan ya. Paling gampang bagi aja, jadi bagi dengan dy ya. Jadi ini
do X per do Y, sini do Z do Y tambah 2, ya. Do Y per do Y kan 1. Nah, kita sudah dapatkan apa yang kita butuhkan di sini ya. Nah, tadi kan di sini sudah ada persamaan 6 terakhir ya. Sebut saja ini persamaan 7, ini persamaan 8. Ya. Jadi sekarang persamaan 8 masukkan ke persamaan 7. Ya. Jadi bagaimana? Ya, do Z, do Y, ya, minus 10 per 3 dikalikan do X per do Y. Ini, ya, do X per do Y kan ini. Tadi kan masukkan do Z, do Y plus 2. Ya, tambahkan, berapa itu? Tambahkan ini, 5 per 3. Gitu ya. Nah, gitu ya. Yang kita butuhkan kan itu. Ya, lanjut. Ini, ya udah. Sini sama dengan, ya, ini do Z, do Y ya. Nah, paling gampang kita langsung pisahkan aja ya. Ini kan minus 10 per 3, do Z, do Y. Bisa pindah ke ruas kanan. Jadi 10 per 3, do Z, do Y. Ya. Ini minus 10 per 3 kali 20. Berarti kan minus 20 per 3. Tambah 5 per 3. Gitu ya. Nah, ini 1 tambah 10 per 3. Berarti kan 3 per 3 tambah 10 per 3. Berarti kan 13 per 3. Ya. Do Z, do Y. Ini kan? Minus 20. Ya. Minus 20 plus 5. Kan minus 15 per 3. Gitu ya. Nah. Ya. Bentar, ini ada yang salah kayaknya. Ya, berarti ini kan coret-coret. Berarti, coba ada yang keliru kayaknya ya. Minus 10 per 3. 3 per. Ya. Ini ya, sebentar, dari sini. Minus 10 per 3, ya 3 DZ, minus 10 DX plus 5 DY. Semua dibagi 3. DX 3, dapat 3. Betul ya? DX DY, masalahnya. Begitu. DX sama dengan DX plus 2 DY. Semua tak bagi DY. Ya, DZ DY plus 2. Ini. Berarti minus 20 per 3. Ya. Minus 10 per 3 DZ DY. Pindah ke sana. 10 per 3. Ya. 1 tambah 10 per 3. 3 bagi 1, 3. 3. 3 bagi 3, 1 kali 10, 10. 13 per 3. Ya. 13 per 3. Ini minus 10 per 3, minus 10 kali 2, minus 20 per 3, tambah 5 per 3. Ya. Dari situ ya. Ya, sudah ada yang salah ya. Tadi aku nemu itu 15 per 7 ya. Sebentar. Sebentar. DZ. Ya. Ya. Bentar, ini ada yang DX sama dengan, ya, DX sama dengan minus 2 DY plus DZ. Oh, sorry, ini minus ya. Minus. Kelupaan ya, ini minus. Berarti ini minus ya. Minus berarti ini sini ya. Minus. Ya, ini kan ada yang keliru kan. Nah, berarti yang ini berarti minus ini. Ya. Nah, berarti ini minus, ya. Nah, berarti ini ya. 1 kurangi 10 per 3. Itu kan sama dengan minus 7 per 3. Ya, coret. Berarti do Z, do Y pada saat Y-nya konstan, itu kan sama dengan berapa ini? Ya, sama dengan 15 per 7 ya. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, oke. Oke. Ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ke E ya. Itu ini ya. dw dx pada saat Z konstan. Ya. Ya, dw dx pada saat Z konstan. Ya. Nah, gimana nih clue-nya ini? Jadi di sini kan Z konstan. Ya. Artinya
DW-nya, kok DW? DZ-nya sama dengan 0, ya. Jadi persamaan yang ke berapa tadi? Persamaan mana tadi? Ini ya, persamaan 3 DZ-nya 0, ya. Jadi persamaan 3 jadinya dx min 2 dy sama dengan 0, ya. Alhasil di sini kan dy-nya sama dengan dx per 2, ya. Kita sebut ini sebagai persamaan berapa nih? 8, ini persamaan 9, ya. Gitu. Ini 9. Nah, berarti persamaan 4 menjadi bagaimana ini? Ya, kan 3 dw jadinya yang dz-nya kan 0 ya, berarti kan minus 10 dx tambah 5 dy. Ya. Gitu. Nah, di sini dy-nya ini kan sama dengan dx per 2 ya. Jadi lihat persamaan 9 ya. Berarti kan di sini 3 dw ya minus 10 dx, dy-nya sama dengan dx per 2, berarti kan 5 per 2 dx gitu ya. Nah, sekarang ini ya, berarti kan 3 dw ini minus 10 dx tambah 5 per 2, berarti kan berapa ya? Minus 10 tambah 5 per 2 itu kan sama dengan 15 per 2 ya, 15 per 2 dx ya. Berarti di sini dou W per dou X pada saat ya, bukan, tunggu dulu sebentar, dou W per dou X itu sama dengan minus 15 per 6 ya, alias minus 15 bagi 3 5, 15 bagi 2 3 ya. Jadi kan sekarang kita ketemu bahwa dou W dou X sama dengan minus 5 per 5 per 3 ya, betul ya, 15 per 6, 5 per 3 ya. Sebentar ya. Sebentar, salah. Ini coret 1, sini 5 ya, 5 per 2 ya. Ya 5, ini ya, 5 per 2 ya, gitu ya, ini 5 per 2. Nah, ya udah, tapi kan kita butuhnya apa nih? Sebentar, di soal itu apa ya, di soal itu masalahnya di sini dou W per dou X ya, ketika z-nya konstan ya, dou W per dou X ketika z-nya konstan sama dengan 5 per 2 ya. Ini ketemu X ketika z-nya konstan. Ini maaf, ini salah ya. Nah, ketemu ya, ketika z-nya konstan ya. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Dou X, dou W ketika z-nya konstan. Ya tinggal balik aja ya. Yang ketiga, ya keenam ya, dou X, dou W ketika z-nya konstan. Ya udah, ini nggak usah nggak usah dicari lebih lanjut ya, nggak usah nggak usah detail-detail. Jadi dou X, dou W ketika z-nya konstan, tinggal balik aja, ini sama dengan ini ya, dou W per dou X ketika z-nya konstan tapi di inverse ya, dibalik ya. Kalau ini dibalik jadinya berapa nih? Berarti sama dengan minus 2 per 5 gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Itu kan sifat turunan ya, begitu ya, clear ya. Oke, tinggal 2 nomor lagi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ini soal berikutnya ya, ini soal nomor 8 ya. Kalau gak ada yang ditanyakan, aku lanjut aja ya. Ya, a roof gutter is to be made from a long strip of sheet metal dengan panjang 24 cm. Jadi istilahnya kalian itu mau disuruh buat talang ya, atap ya, talang yang ada di atap dibentuk dengan panjangnya 24. Jadi kayak gini maksudnya ya. Jadi ini thread gini ya. Nah, ini kurang ya, gini kan ya, gini ya, ini panjangnya 24 totalnya ya. Nah, jadi sisi sini ya, sisi pertama sini itu totalnya L ya, panjangnya 24
ya, 24 cm. Nah, ini kan tapi by bending up equal amounts at each set through equal angles. Jadi dia jadi kan semula kan gini. Jadi kan semula kan seperti ini kan. Ya, semula kan gini. Ini ujung-ujungnya ditekuk. Ditekuk di sini, ditekuk, jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini panjangnya 24 awalnya. Ya, ini panjangnya L24 awalnya. Lalu ditekuk dengan sudut yang sama. Ya, ditekuk dengan sudut yang sama di sini. Ya, dengan sudut apa? Sudut theta. Itu ya. Sudut theta. Nah, dia ditekuk. Ya, jadi ini panjangnya sini, totalnya 24. Ya, carilah find the angle and the dimension that will make the carrying capacity of the gutter as large as possible. Jadi, carilah sudut dan dimensinya. Maksudnya, panjang yang ditekuk ini panjangnya berapa sih yang harus ditekuk? Ya, agar membawa kapasitas dari talangnya itu sebisa mungkin. Ya, sebesar mungkin. Ya, jadi kita bisa misalkan, yang ditanyakan ini, yang ditanyakan tetanya berapa, terus ini ditekuk sejauh berapa. Ya, ini kita misalkan X, ya. Yang panjang miringnya sisanya X, sini X, ya. Artinya, kalau misalkan sini X, sementara totalnya itu L, atau 24, ya kita misalkan L aja ya. 24 nanti kita masukkan belakangan. Jadi, ini X, ya. Ini X, ya, ditekuk gitu loh. Ya, ditekuk. Berarti sisanya sini kan L min X, min 2X. Gitu ya. Nah, ini juga menggunakan prinsip apa tadi? Prinsip diferensial parsial, ya. Artinya, ya, panjang sini, kalian harus bisa tentukan sekarang, ya. Ini sini, ya. Nah, sekarang pasti panjang yang sisi miring sini, ya, itu kan jelas ya. Itu sudah X ya, sudah jelas X. Nah, berarti kita bisa cari ini, alasnya sini. Berapa ini panjang alasnya? Nah, ini panjang alasnya jelas ya. Ini berarti kan X, ya jelas ya, X cosinus ya, X cosinus theta, ya. Nah, panjang yang sini jelas X sin theta. Ini pun juga sama, ya. X sin theta, yang sini jelas ya, X cos theta. Jelas ya, kan diproyeksikan toh. Ya, ini kan cos kan samping per miring, ya. Berarti sini miringnya sini cos, ya. Sementara sisi sini kan sin depan per miring, ya. Kan asalnya dari sini, X sin theta dari sini, ya. Makanya gitu, ya. Nah, begitu kan? Nah, artinya kita harus mencari luas yang semaksimal mungkin sih, ya. Kita mencari luas yang semaksimal mungkin. Nanti kita cari X-nya berapa, ya, theta-nya berapa. Ya, ini kan kayak soal SMA ya. Soal mencari nilai panjang maksimum ya di SMA, mungkin kalian masih ingat. Bedanya ini lebih kompleks saja, gitu ya. Artinya luas totalnya bisa kalian lihat di sini ada luas segitiga, ya. Segitiganya kan ada dua ya. Berarti ada dua luas segitiga tambah luas yang ini persegi ini, ya, tambah luas persegi, ya, persegi panjang maksudnya, ya. Ya udah, kalian hitung itu luas segitiganya berapa, ya. Segitiga kan rumusnya apa? Setengah dikali alasnya ini X cos theta ya. Ini alas X cos theta dikalikan tingginya, dikalikan X sin theta. Tambah luas kotaknya. Panjang kali lebar. Panjangnya L min 2X dikalikan X sin theta. Gitu ya. Ini coret-coret, berarti jadinya ini ya. Ini yang ini tak hitung dulu deh ya. X kali L kan, LX sin theta ya, dikurangi 2X kuadrat sin theta. Ya, X kali X kan X kuadrat. Ditambahkan X kuadrat cosinus theta sin theta. Nah, jadi ini penyelesaiannya persis sama kayak sebelumnya. Ya, bedanya ini sudah ada kasus fisikanya. Ya, jadi ini kalian tuh disuruh buat pipa, talang ya, talang air ya, talang. Jadi ini ya, jadi kalian ada apa nama istilahnya lowongan kerja ya, kalau lulusan fisika itu jadi bisa juga jadi tukang ya, kayak gini ya, gitu ya. Jadi kita jadi tukang tapi ala fisika. Jadi kita tuh memberi referensi pada tukang
ya, yang suruh membuat pipa mau ditekuk seberapa sih dan mau ditekuk sebesar berapa sih yang dapat menampung air di sini semaksimal mungkin, ya. Nah, jadi nanti kita kasih referensinya ke tukang membuat talamnya. Mau ditekuk seberapa dan mau ditekuk sebesar berapa, gitu loh maksudnya. Ya dapat menampung di sini diisi air semaksimal mungkin, itu loh maksudnya. Ya, oke, ya. Ini berarti kalian di sini nampak bahwa di sini luasnya di sini sebagai fungsi apa saja? Sebagai fungsi x dan theta. Ya, L bukan, L itu konstan, ya. L-nya dibatasi konstan. Begitu. Nah, artinya di sini kalau misalkan kita ingin memaksimalkan luasannya, berarti artinya di sini kita perlu cari dl, ya. dl di mana? Ya, di sini do L do X, ya, perturunkan terhadap dx tambahkan do L per do theta terhadap d theta, ya. Misalkan ya, berarti ini harus 0. Kenapa? Karena kita memaksimalkan ini semaksimal mungkin, dl-nya sama dengan 0, ya. Nah, artinya agar ini 0, berarti kan harusnya ini harus sama dengan 0 dan ini harus sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan gitu. Jadi kita misalkan yang ini do L per do X itu sama dengan Lx, ya, katakanlah, ya. Luas yang ditentukan terhadap X itu harus 0, ya. Nah, gitu. Jadi sekarang ini katakanlah persamaan 1, ya. Nah, ini turunkan terhadap X yang ini. Gimana ini? Ya, kalau turunkan terhadap X jadinya L sin theta, ini jadinya min 4X, ya. Min 4X sin theta plus X kuadrat turunkan terhadap X jadinya 2X sin theta cos theta sama dengan 0, ya. Jadi kita sebut persamaan 2, ya. Lalu yang kedua, yang sisi sini dl theta, ya, dl theta L theta disebut L theta, artinya L yang diturunkan terhadap theta itu sama dengan 0, ya. Kalau kita turunkan terhadap theta, berarti kan ini sin turunkan jadi cos, ya, Lx cos theta, ya. Turunan sin kan cos 2x kuadrat cosinus theta, ya. X kuadrat sin theta cos theta turunkan gimana, ya. Turunan sin theta cos theta itu kalian tahu, ya. Nah, berarti kan ini x kuadrat, ya. Jadi turunkan dulu cosnya, ya. Turunkan dulu katakanlah turunkan dulu cosnya, sinnya aja, ya. Sin turunkan jadi apa? Cos, ya. Cos kali cos cosinus kuadrat theta. Terus turunkan cosnya. Tadi kan sudah sinnya, ya. Sin turunkan kan cos. Cos kuadrat, ya. Sekarang sinnya. Cosnya. Cos turunkan jadi apa? Minus sin. Berarti kan minus sin kuadrat theta sama dengan 0. Tersebut ini sebagai persamaan 3, ya. Nah, begitu, ya. Nah, sekarang misalkan aja ini sekarang murni permainan matematis aja, ya. Gitu. Ya, misalkan aja yang persamaan 2 misalkan tak kalikan x cos theta, ya, dikalikan, ya, ini dikali, ya. Ini dikali x cos theta, ya. Jadi gimana? Persamaan 2 semua tak kalikan x cos theta, berarti kan L x cos theta sin theta kan gitu, ya. Min 4x kuadrat sin theta cos theta, ya, tambahkan 2x kuadrat sin theta cos kuadrat theta sama dengan 0, ya. Lalu sinus ini tak keluarkan, ya. Berarti kan sinus theta dikalikan L sin theta keluarkan x cos L-nya jangan, ya. L-nya jangan. Berarti kan di sini Lx cos theta, ya. Nah, dikurangi ini kan sin theta-nya keluarkan, ya. Berarti kan sisa 4x kuadrat cos theta ditambahkan ini, ya, sin theta-nya keluarkan, ya. 2x kuadrat cosinus kuadrat theta sama dengan 0. Karena ini dikalikan panjang ini sama dengan 0, artinya harus memenuhi yang di dalam sini kan harus sama dengan 0 juga, ya. Alhasil jadinya gimana?
Lx cos theta yang di dalam ini harus sama dengan 0. Min 4x kuadrat cosinus theta tambah 2x kuadrat cosinus kuadrat theta sama dengan 0. Nah, ini persamaan 4. Nah, tujuanku itu biar ini Lx cos theta sama dengan ini. Sehingga dieliminasikan gampang. Ya. Nah, sekarang persamaan 3 dikurangi persamaan 4. Ya, berarti kan Lx cos theta ini min 2x kuadrat cos theta ya ditambahkan x kuadrat cosinus kuadrat theta ya, ini min ya, min x kuadrat sin kuadrat theta sama dengan 0 ya, dikurangi yang bawah ini Lx cos theta min 4x kuadrat cosinus theta tambah 2x kuadrat cosinus kuadrat theta sama dengan 0 ya, biar apa namanya, biar termnya itu mirip-mirip gitu loh ya. Nah, lalu dikurangi ya, kalau dikurangi yang ini habis, ini habis ya kan. Nah, sisa yang ini min 2x kuadrat minus 4x kuadrat, jadinya kan minus 2x kuadrat cos theta. Nah, sekarang x kuadrat theta dikurangi 2x kuadrat dikurangi cos kuadrat 2x kuadrat cos kuadrat theta, berarti kan ini dikurangi ini, jadinya kan berapa ya, berarti kan 1 ya, minus sebentar, aku ada yang salah nggak ya? Bentar, ini dikurangi ini ya. Oh, persamaan 4 plus ya. Nah, plus. Oke. Sebentar. Ya, berarti kan, oh sorry, minus 2 dikurangi minus 4 kan plus ya. Ini kok minus, sorry. Ya, ini kurang ini kan 1 ya. Minus 1. X kuadrat cosinus kuadrat theta. Ya, dikurangi ini. Minus x kuadrat sin kuadrat theta sama dengan 0. Ya, lalu kita sederhanakan. 2x kuadrat cosinus theta min ya, min x kuadrat tak keluarin ya, jadi ini cos sinus kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 0 ya, artinya ini kan sama dengan 1, rumus identitas ya, sin kuadrat plus cos kuadratnya 1, jadi sisa 2x kuadrat cosinus theta ya, nah dikurangi x kuadrat sama dengan 0 ya, artinya di sini ya, x kuadrat dikalikan 2 cos theta min 1 sama dengan 0 ya, artinya yang di dalam sini harus sama dengan 0 ya, sehingga 2 cos theta min 1 harus sama dengan 0 ya kan, berarti kan cos theta harus sama dengan setengah ya. Sekarang nilai cos theta berapa yang sama dengan setengah ya, tentu thetanya sama dengan 30 cos berapa yang setengah ya, 60 derajat ya, atau pi per 3. Nah, gitu kan ya, clear ya. Sekarang sudutnya sudah ketemu 60 derajat ya. Nah, sekarang gimana dengan x-nya ya, apa namanya tadi kan, sorry, tetanya sudah ketemu, sekarang x-nya berapa ya, mudah saja ya, kalian bisa milih persamaan yang kalian pilih, misalkan kalian gunakan persamaan yang mana ya, misalkan aja kalian pilih yang ini deh, misalkan ya, persamaan yang keempat kan sah-sah saja ya. Apa itu tadi kan, dari persamaan 4 cari x ya, berarti kan xl cos theta ya, ini aku sebut persamaan 4 yang tadi ya, dikurangi 4x kuadrat cosinus theta tambah 2x kuadrat cosinus kuadrat theta sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalkan thetanya 60, masukkan aja. Berarti kan x, nah, oh ya, L-nya kan 24 cm ya, 24 cm. Berarti kan dikalikan 24 ya, atau belakangan aja lah ya. X L ya, cos theta cos 60 ya, dikurangi 4x kuadrat cos 60 tambah 2x kuadrat ya, tambah 2x kuadrat cosinus 60 kuadrat sama dengan 0 ya. Ini sorry, kata ini ya, sama dengan 0 ya. Cos 60 kan setengah ya, setengah kali x kali L, setengah Lx ya. Cos 60 setengah ya, setengah kali 4 2
2x kuadrat. Ya, tambah ini 2x kuadrat, cos 60 kan setengah. Setengah kuadrat seperempat. Ya, seperempat dikalikan 2 setengah. X kuadrat sama dengan 0. Ya, setengah seperempat, 2 kan setengah ya. Nah, ini. Berarti kan LX per 2 ini min 2 tambah setengah. Berarti kan min 3 per 2x kuadrat sama dengan 0. Coret-coret, berarti kan di sini ya 3x kuadrat sama dengan LX. Ya, atau gini ya, berarti kan 3, nah ini x ya, x 3x min L sama dengan 0. Jadi kemungkinannya x itu 0 cm atau 3x sama dengan L ya, atau x sama dengan sepertiga L ya, sepertiga di mana panjang L nya tadi sama dengan 24 cm. Jadi x-nya sama dengan ya, x-nya sama dengan 8 cm ya. Jadi kemungkinannya ya, kemungkinannya 2 ya. Jadi ya, jadi nah ya, tapi kita tentu kita nggak mungkin pilih yang ini 0 ya. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih yang ada ini, pilih ini. Ya. Nah, jadi ya, jadi agar talang ya, talang dapat menampung air dengan apa namanya, dengan luas terbesar ya, talang harus ditekuk ya, harus ditekuk ya 8 cm dengan sudut ya, sudut 60 derajat gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ya, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ini sekarang harus 60 derajat ya, gitu ya. Ini harus berapa? Ini harus 60 derajat ya, gitu ya, 60 derajat. Dan ini sini ke sini ini harus 8 cm ya, 8 cm. Nah, sisanya karena ini sini 24, berarti sisanya 24 dikurangi 8, 16 dikurangi 8, nah 8 cm ya. Jadi kita bisa memberikan referensi ke tukang kalau ada ini talang yang panjangnya 8 cm agar dapat menampung jumlah jumlah air yang maksimum di sini harus ditekuk 8 sini 8 dengan sudut 60 derajat gitu ya. Gitu. Oke, ya, paham ya? Oke, last ya. Soal terakhir. Ini soal terakhir. Ini metodenya sama persis ya dengan nomor 8 ya, sama persis. Kalian bisa lihat ini ya, find the most economic. Jadi ya, lowongan kerja fisika itu juga bisa jadi tukang ya, gini, dengan ngitung-ngitung gini gitu loh ya. So, terakhir, find the most economical proportion for a tent as in figure with no floor. Jadi kalian bayangkan ada tenda ya, tahu tenda ya, tenda tanpa alas ya, tanpa, jadi tendanya kan ya, namanya tenda mana ada alas ya, nggak ada alasnya ya. Tenda bentuknya seperti ini. Kita tuh disuruh mencari apa namanya susunan yang ekonomis. Jadi kita tuh disuruh membuat tenda yang nilainya ekonomis, yang nggak mahal-mahal banget ya, begitu, dengan bentuk seperti ini gitu ya. Nah, oke, jadi kurang lebih ya gambarnya itu kan bisa tak buat seperti ini kurang lebih ya. Ya, gini. Nah, gini ya. Jadi tendanya itu tanpa alas ya. Gini. Nah, gini bisa kalian bayangkan ya. Ya. Oh iya, yang tengah ya. Oh, sebentar. Kenapa merah ini? Ya, yang tengah ini sini. Ya. Oke, ya. Sini panjangnya X ya, sini X. Sini theta. Ya. Sini jelas 2X. Sini sama-sama theta. Ya.
sini ke sini itu Z, tingginya Y. Ya. Berarti kan di sini kita tuh suruh ngitung ya. Luas tendanya totalnya itu berapa yang maksimum gitu ya. Oke, ya. Nah, sekarang ada panjang yang harus didefinisikan dulu ya. Kalian bisa lihat sisi ini ya. Kalau sini X step ya, ini ya. Tak gambarkan sendiri deh segitiganya kalau kalian bingung ya. Ini kan segitiganya gini toh. Ya, ya. Di sini kan theta ya. Nah, tak geser ke sini deh biar. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Aduh, salah. Maaf. Ya, ini tak geser dulu. Ya, segitiganya kan gini. Ya, kalau ini panjangnya X. Berarti kalau kita ingin tahu sisi miringnya, gimana? Kita bisa gunakan tangan ya. Ini sisi miringnya. Miring ini depan. Ya, berarti sisi miring itu kan jelas ya. Ini kan samping per miring. Ya, samping cos. Berarti kan kita bisa cos ya, bisa gunakan cos. Berarti kan cos sinus theta sama dengan sisi miring per X per miring ya. Sehingga sisi miringnya kita dapatkan di sini. Sisi miringnya di sini X per cos theta ya, sehingga sisi miringnya di sini X secant theta ya. Nah, berarti sisi sininya apa? X secant theta. Sini juga sama. X secant theta. Nah, sini panjangnya Z, sini Z juga ya. Nah, berarti ini juga sama. Karena kan kayak rumah gitu kan. X secant theta ya. Nah, sekarang gimana dengan sisi yang tegak sini? Ya, kita bisa gunakan tangan ya, tangan theta depan per X ya. Berarti kan depan kan sama dengan X tan theta ya. Jadi kalian nanti nggak usah buat variabel baru ya. Misalkan kalian buat L gitu, nggak usah. Jadi kita gunakan variabel yang ada aja. Sisi tegak sini itu kan X tan theta. Nah, sisi sininya Y ya. Berarti luasnya di sini kan banyak ya. Ada luas 2 kali luas segitiga ya. Terus ada apa lagi? Ya, luas yang persegi ini ya. Apa ya kalau kita ngarani ya? Ini katakanlah sisi 1 ya. Ini luas yang 1, sini 2 ya. Pasti kan belakangnya juga ada ya. Sisi belakangnya kan juga ada pasti. Ya. Ya, sini, sisi belakangnya, sini kan pasti juga ada. Gak mungkin gak ada. Ya, sini. Nah, ini kan ya. Kalau kita perluas kan gini. Ya. Berarti kan pasti definisinya pasti gini. Ya, pasti tambah 2 kali luas persegi yang kotak yang pertama. Terus sisi mana lagi? Ya, sisi yang ini. Ya, sisi yang ini. Nah, thread ya, thread ini sisi yang sini. Ya, sisi yang ini kan yang pertama ya. Ya, sisi pertama. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama. Nah, sekarang sisi yang samping-samping, sisi yang kedua, ya. Tambahkan 2 kali luas persegi yang kedua. Terus mana lagi? Depan, belakang, kanan, kiri, terus yang atap, ya. Yang bawahnya nggak usah, ya. Yang atap. Yang atap ini tambah 2 kali luas atap, ya. Atau ini kita sebut dengan yang ketiga ya. Ya, yang ketiga, ya. Persegi yang ketiga. Itu ya. Clear ya. Nah, gitu ya. Nah, ya udah 2 kali luas segitiga. Luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kan X ya. X dikalikan X secant theta. Ya. X kuadrat secant theta. Ya. Tambahkan luas kotak yang pertama. Ini alasnya kan 2X, tingginya berapa? Y. Ya. Tambahkan luas kotak yang kedua. Tambah 2. Ini alasnya Z, tingginya Y. Ya. ZY. Tambahkan luas kotak yang ketiga. Ya.
Yang ketiga itu yang atap ya, yang atap. Ini kan atap ya, bagian atap. Berarti kan panjangnya Z, sisi miringnya di sini X secant theta ya, Z X secant theta ya. Ya udah, ini jadi luasnya sekarang 2 coret X kuadrat secant theta tambah 4 XY tambah 2 YZ tambah 2 XZ secant theta. Nah, dapat kalian lihat di sini bahwa luasnya sekarang sebagai fungsi ya X, Y, ya, Z, theta. Gitu ya. Ini ada 4 fungsi. Nah, agar dia ekonomis, berarti kan DL-nya nanti kalau kalian turunkan DL dx ya, dx tambah ya DL dy tambah DL dz dz tambah ya DL d theta ini harus sama dengan 0. Sehingga nilai yang memungkinkan ini harus 0, ini harus 0, ini harus 0, ini harus 0. Kan begitu. Ya. Berarti kita coba dulu yang paling susah kan theta ya. Berarti DL d theta itu harus sama dengan 0. Ya. Ya katakanlah ini L theta gitu ya. Sama dengan 0. Berarti kok turunkan terhadap theta ya. Turunannya secant itu apa? Aku lupa. Turunannya secant itu secant theta tangan theta. Berarti kan X kuadrat secant theta tangan theta. Ya. Ini turunkan, ini kan nggak ada sudut ya. Berarti kan 0. 0. Berarti sisa yang ini 2x z secant theta sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita dapatkan ini secantnya boleh kalian coret ya. Berarti di sini x kuadrat tambah sorry. Berarti di sini dapat kalian tuliskan ya. Tangan theta di sini kan sama dengan ya minus 2xz dibagi x kuadrat ya, coret. Berarti kan di sini ya, berarti di sini tangan theta itu sama dengan berapa itu? Min 2z per x. Itu ya. Oh, maaf. Ada yang kelupaan. Ini kan secant. Sebentar. Ini kan secant ya. Oh, ada yang salah. Mohon maaf. Ini lupa gak tak turunkan ya. Sorry. Ini kan sudah ya. Ini kan sudah 0, 0. Turunan secant di sini ya. Oh, tangannya mana ya? Ini x. Oh ya, lupa. Setengah kali alas x kali tinggi. Oh, ini tangan. Kok secant? Sorry. Salah. Ya, ini tangan ya. Tangan theta. Ya. Tangan theta. Oke, sorry, nggak teliti. Nah, sekarang turunannya tangan tuh berapa gitu kan? Ya. Turunannya tangan tuh aku lupa. Males kalau hitung ulang ya. Oh ya, turunannya tangan tuh secant kuadrat. Berarti gini, x kuadrat secant kuadrat theta. Ini habis ya. Nah, turunan dari secant itu apa? Secant theta tangan theta. Ya, jangan lupa. Nah, berarti ini kalian sederhanakan ya. Ini coret. Ya, berarti sisa secant itu apa? Sepercos ya. Berarti x kuadrat per cos theta. Ya, ini kan coret juga ya. Nah, tambahkan 2z. Nah, tangan itu apa? Sin per cos. Ya, sama dengan 0. Ya, ini coret. Ya, berarti kan di sini jelas ya. Berarti sinus theta sama dengan minus x kuadrat. Minus x ya. Minus x plus per 2z. Ya, minus x per 2z. Ya, jadi sudut yang dipilih itu harus memenuhi ini. Theta itu sama dengan ya, sudut yang dipilih itu harus memenuhi ini. Sinus pangkat minus 1 dari minus x per 2z. Ya. Sudutnya harus memenuhi persamaan ini nanti ketika kalian hitung. Ya. Tandanya itu harus memenuhi sudutnya persamaan ini. Gitu ya. Nah, apakah selesai? Ya, ini do L do Y kita coba aja ya. Berarti do L do Y atau LY harus sama dengan 0. Jadi
ini tak turunkan terhadap Y, yang ini nggak ngefek, yang ini sisa 4X. Ya, ini tak turunkan terhadap Y, berarti tambah 2Z. Ini nggak ada Y-nya, habis. Kan gitu. Berarti nanti di sini, ya ini sebut saja persamaan 1 ya. Terus di sini jadinya gimana? 4X sama dengan minus 2Z. Ya. Berarti kita dapatkan bahwa 2Z sama dengan minus 4X. Persamaan 2. Nah, kalian lihat sekarang. Di sini kan ada 2Z ya. 2Z ada 2Z. Nah, clearkan sekarang. Berarti 2 masukkan ke 1. Ya, berarti kan theta sinus pangkat min 1 min X per minus 4X. Ya, coret. Nah, sekarang berarti sama dengan sinus pangkat min 1 seperempat. Nah, sekarang coba kalian kalkulator. Sinus berapa yang hasilnya seperempat? Ya, kan bisa pakai kalkulator yang inverse. Ya, sinus berapakah yang hasilnya seperempat? Ya, sinus yang berapa? Sorry. Ya, sinus berapa yang hasilnya seperempat? Sinus 0,25. Berarti sudut yang harus dipenuhi adalah 14,4 derajat. Ya, berarti sudutnya nanti pada saat kalian buat tenda harus segini. Ya, yang ekonomis. Ya, begitu. Oke. Nah, gitu ya. Itu kan sudah clear ya. Ini yang Y. Nah, sekarang yang X gitu. Ya, kalian bisa cari yang X. Do X atau Lx sama dengan 0. Ya, turunkan terhadap X. Ya. Nah, berarti turunkan terhadap X, berarti ini 2X tan theta. Ya. 2X tan theta. Ya. Terus apa lagi? Di sini sisa 4Y. Ya, tambah 4Y. Gitu ya. Terus tambah apa lagi ini? Ditambahkan di sini turunkan terhadap apa ini? Ya, terhadap X ya. Yang ada X doang berarti kan? Ini 4X, yang ini nggak ada X-nya. Nah, ini ada 2X, berarti tambah 2Z secant theta. Ya, tambah 2Z secant theta sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini kan 2Z sama dengan 4X. Ya, berarti di sini 2Z di sini diganti juga. Ya, sama dengan 4X minus 4X gitu ya. Berarti di sini 2X tan theta tambah 4Y min 4X secant theta sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang masukkan ini. Ya, 2X dikalikan tangen tetanya 14,4. Ya, derajat. Tambah 4Y min 4X secant 14,4 derajat. Sama dengan 0. Ya. Berapa itu yang memenuhi itu? Ya, kita hitung dulu. Apa namanya? Tangen dari 14,4. Ya, sama dengan 0,256. Ya, 2X dikalikan 0,256 tambah 4Y min secant 14,4. Ya. Cos 14,4. Nah, 0,968. Nah, sekarang 1 dibagi 0,968 dikalikan 4. Ya. Ini hasilnya yang ini 4,13. X sama dengan 0. Ya. Yang ini sekalian aja ya. 0,256 6 kali 2. Hasilnya 0,512 X. Ya. Yang ini 0,512 X. Ya. Udah 0,512 dikurangi berapa tuh? 4,13. Ya, berarti kan 4Y sama dengan ya minus 3,618. Ya. Oh, sorry, plus. Ya, plus. Berarti ini X ya. Berarti nanti Y itu harus memenuhi berapa nih? Ya, 3,618 dibagi 4. Berarti Y-nya harus 0,91 X. Gitu ya. Nah, ini belum selesai. Dikit lagi. Ini persamaan berapa tadi? 3 ya katakanlah ya. Nah, kita baru nemu tetanya. Kita belum nemu
berapa alas yang diinginkan. Alasnya harus berapa, tingginya harus berapa, Z-nya harus berapa, gitu ya maksudnya ya. Nah, yang terakhir ini DL DZ ya. DL DZ alias LZ sama dengan 0. Berarti persamaannya turunkan terhadap Z ini. Di sini nggak ada Z, di sini nggak ada Z. Berarti yang ini aja, 2Y ya. Bisa 2Y. Nah, tambahkan. Nah, sisi yang sini ya, di sini ada Z ya. Berarti sisa 2X secant theta ya, tambah 2X secant theta ya, sama dengan 0 ya. Gitu ya. Nah, ya udah, ini kita punya Y sama dengan 0,91X. Berarti 2 Y-nya masukkan itu ya. Y-nya masukkan ini dari persamaan di 3 ya. Bahwa 2 dikalikan 0,91X tambah 2X, tetanya berapa tadi? Secant 14,4 derajat sama dengan 0 ya. Sekarang 2 dikalikan 0,91 1,82X yang ini ya. Secant 14,4 itu berapa? Cos 14,4 0,968 berarti tak bagi 1 dibagi 0,968 berarti dikalikan 2 ya, ini hitunganku ya, tambah 2,066 ya, 2,066X ya, 066X sama dengan 0 berarti kan sebentar ya, di sini ya, sini ketemu sebenarnya ya. Sebentar, kenapa ini ada yang hilang ya? Di sini terhadap Z ya, Z 2Y plus 2X ya. Nah, sebentar, X-nya nggak perlu dicari ya sebenarnya ya. Oh ya, X-nya nggak perlu dicari ya, nggak perlu ya. Berarti nanti harus gini ya, harus seperti ini. Nah, nggak usah ya, nggak usah dicari. Berarti kita dapatkan ini aja ya. Berarti kita dapatkan di sini ya, kita dapat bahwa theta yang pertama sudutnya harus berapa? Harus 14,4 derajat. Yang kedua ya, nilai Y-nya harus 0,91X ya. Atau gini ya, atau gini juga boleh ya. Berarti X-nya di sini kan sama dengan ya, X-nya di sini sama dengan berapa ini? 1 dibagi 0,91 ya, di sini 1,098 Y. Ini juga boleh ya, ini juga boleh. Nah, berarti yang kedua harus memenuhi X sama dengan 1,098 Y atau sama dengan berapa ini? Ya, persamaan Z-nya tadi. Mana Z tadi? Ini ya, Z ya. Berarti di sini Z-nya sama dengan X-nya sama dengan minus 2/4 Z ya. Memenuhi minus 0,5 Z ya. Ini. Berarti harus memenuhi ini ya, dengan nanti dengan Z itu sembarang nilai ya. Dengan Z itu sembarang nilai. Jadi nanti kalian boleh masukkan nilainya Z berapapun, pokoknya harus memenuhi persamaan ini. Gitu ya. Udah, itu aja. Berarti udah clear ya? Ya, sudah, itu aja. Oke, yang ini aku harap nanti teman-teman hitung lagi ya ini ya. Yang sisanya ini aku yakin sudah yakin 100%. Cuma yang ini coba nanti turunanku ya, turunan yang aku pakai ini mungkin ada yang salah, sekalian kalian koreksi coba ya. Tapi yang jelas langkah-langkah sudah benar. Mungkin setelah diperhitungkan sangat mungkin di nomor ini ya. Soalnya ini baru aku coba. Tuh ya. Ada hal yang tanyakan nggak?